Halo Bapak dan Ibu serta teman-teman sekalian, kembali lagi bersama saya Rina Drita Sibagariang. Sebelum-sebelumnya kita sudah membahas mengenai tutorial Google Classroom. Nah, di sini saya akan kembali membagikan kepada Bapak dan Ibu sekalian mengenai tutorial Google Classroom, membuat dan membagikan materi kepada mahasiswa kita. Nah, yang pertama kita buka kelasnya. Jadi untuk membuat materi yang akan kita sebar kepada mahasiswa itu dimulai dari classwork ya Bapak dan Ibu. Setelah muncul tampilannya, kita klik classwork. Oke, setelah kita klik classwork akan muncul tampilan seperti ini. Kita pilih create. Kemudian kita pilih material karena kita akan membuat materi ya Bapak dan Ibu. Klik materi. Muncul tampilan seperti ini. Nah, pada bagian title, silakan Bapak dan Ibu menuliskan judul dari pertemuan Bapak dan Ibu sekalian. Ini sesuai dengan Bapak dan materi dari Bapak dan Ibu sekalian. Misalnya saya tuliskan pertemuan kedua ekosistem mangrove. Nah, kemudian di sini ada deskripsi. Deskripsi ini sifatnya opsional ya Bapak dan Ibu. Jadi ini tergantung Bapak dan Ibu bisa diisi maupun tidak. Ini bisa diisi tentang capaian dari pembelajaran ekosistem mangrove yang akan Bapak dan Ibu berikan ataupun bisa mengenai tata cara untuk tata cara dalam perkuliahan kali ini. Misalnya saya klik silahkan dibaca dan dipahami. Silakan dipelajari. Jika ada yang kurang dipahami, silahkan ditanyakan. Nah, misalnya deskripsinya kita tuliskan sepertinya Bapak dan Ibu. Nah, sekarang setelah ada judul dan deskripsi, sekarang kita menambahkan materi yang sudah kita buat. Jadi caranya itu dengan kita klik add ya Bapak dan Ibu. Nah, di sini ada 4 tampilan, ada dari Google Drive, link, file, ataupun YouTube. Jadi ini tergantung Bapak dan Ibu menyimpan file materi Bapak dan Ibu di mana. Jadi di sini saya contohkan misalnya dari Google Drive. Jika Bapak dan Ibu menyimpan file di Google Drive, bisa diklik Google Drive. Kemudian Bapak dan Ibu pilih file yang akan Bapak dan Ibu bagikan sebagai materi. Oke, kita tunggu loading. Misalnya kita pilih eutrofikasi. Kemudian jika Bapak dan Ibu sudah memilih materi yang akan Bapak dan Ibu bagikan, kemudian kita klik insert. Kita klik insert, nah sudah muncul ya Bapak dan Ibu, jadi materi yang kita pilih dari Google Drive tadi, eutrofikasi dalam bentuk PowerPoint sudah muncul. Kemudian kita pilih lagi, kita coba melalui link ya Bapak dan Ibu, kita klik link. Nah, jika tampilannya akan seperti ini ya Bapak dan Ibu, nah sebelumnya Bapak dan Ibu harus mencari terlebih dahulu materi yang akan Bapak dan Ibu share. Kemudian Bapak Ibu kopikan linknya, kemudian tinggal pastekan di sini. Misalnya saya pastekan. Kemudian jika sudah dipastekan linknya, jangan lupa di add link. Add link. Nah, sudah proses nambahnya Bapak dan Ibu. Nah, sudah terlihat ya Bapak dan Ibu, pengelolaan sumber daya perikanan berbasis ekosistem di hutan mangrove Kecamatan Sungai Apit. Nah, itulah materi yang terdapat dari link. Ini sumbernya saya tambahkan dari YouTube ya Bapak dan Ibu. Kemudian kita add lagi. Nah, sekarang kita pilih dalam bentuk file. Jika dalam bentuk file, ini bisa kita upload, misalnya dari komputer atau dari file D. Ini tergantung kita ya Bapak dan Ibu. Ini kita pilih upload. Kita cari di mana materi yang akan kita bagikan kepada mahasiswa, kita simpan di mana. Kita cari. Kemudian kita tambahkan di sini. Ini kita cari dulu filenya di mana ya Bapak dan Ibu. Kita cari filenya. Nah, misalnya dampak lingkungan.
dalam bentuk PDF. Tadi kan sudah ada contoh dalam bentuk PowerPoint. Sekarang kita buka dalam bentuk PDF. Setelah sudah dipilih materinya, kita pilih Open. Open. Nah, loading ya Bapak dan Ibu, kita tunggu loadingnya. Nah, langsung dia Bapak dan Ibu, sudah muncul dampak lingkungan dalam bentuk PDF. Nah, itu tadi dari file. Kemudian kita beralih pada YouTube. Kita klik YouTube. Nah, di sini akan muncul, bisa kita langsung search. Misalnya kita search, pakai contoh punya saya saja ya Bapak dan Ibu. Rina Drita Sibagariang. Sibagariang. Enter. Kita cari dulu akun YouTube-nya, kemudian akan muncul. Bisa langsung dicari materi yang akan dibagikan ya Bapak dan Ibu. Karena kita membahas mangrove, maka dicari yang sesuai dengan mangrove. Kita cari. Nah, ini dia, fungsi ekologi ekosistem mangrove. Setelah dipilih video yang akan kita bagikan, kita klik Add. Add. Nah, sudah muncul Bapak dan Ibu fungsi ekologi ekosistem mangrove. Nah, setelah semua ini sudah kita add dan semua materi yang ingin Bapak Ibu bagikan pada materi yang akan di-share kepada mahasiswa pada pertemuan itu sudah lengkap. Jadi, Bapak dan Ibu sini sekarang kita tinggal cara men-share-nya ya Bapak dan Ibu karena semua materi yang akan dibagikan sudah lengkap. Jadi, yang pertama Bapak dan Ibu buat dulu topiknya ya Bapak dan Ibu. Create topik. Jadi Bapak dan Ibu tuliskan pertemuan. Ini sesuai dengan pertemuan dan judul Bapak dan Ibu semua ya. Ekosistem mangrove. Ekosistem mangrove 2. Kita buat ekosistem mangrove 2 karena sebelumnya sudah ada postingan mengenai ekosistem mangrove. Kemudian di sini untuk membagikan kepada mahasiswa ada beberapa tahapannya ya Bapak dan Ibu. Jika misalnya Bapak dan Ibu ingin langsung men-share kepada mahasiswa, jadi Bapak dan Ibu pilih aja post. Jadi jika Bapak dan Ibu memilih post, nanti secara langsung mahasiswa sudah bisa melihat materi yang Bapak dan Ibu share. Nah, sekarang ada juga pilihan schedule. Jika Bapak dan Ibu memilih schedule, maka Bapak dan Ibu bisa menentukan kapan materi dari Bapak dan Ibu akan terbagikan kepada mahasiswa. Jadi bisa kita atur ya Bapak dan Ibu, misalnya pada tanggal 30 September jam 8. Misalnya kita klik schedule. Kita klik schedule. Nah, jadi jika kita buat pada tanggal tersebut, maka jika tanggal 8, maka akan muncul seperti ini. Jadi nanti pada jam 8, tanggal 30 akan terkirim materinya. Nah, sekarang kita coba tes langsung diposting ya Bapak dan Ibu. Ini kita close. Jadi kita satu lagi yang save draft ini di-save dalam bentuk draft, tidak diposting dan tidak juga kita beri waktunya kapan akan dipost. Jadi dia tersave dalam draft. Kemudian jika kita pilih post, tadi kan saya sudah mencontohkan dalam schedule. Nah, sekarang kita langsung post. Kita coba ya Bapak dan Ibu, kita klik post. Jika post ini langsung akan student will see the material in their stream immediately. Jadi akan langsung boleh dilihat oleh mahasiswa kita. Oke, kita klik post. Kita klik post. Nah, sekarang bisa kita lihat pada stream. Nah, sudah muncul ya Bapak dan Ibu. Jadi materi yang kita buat akan muncul pada stream. Dan mahasiswa sudah bisa melihat materi yang kita kirimkan seperti ini. Nah, jadi Bapak dan Ibu sekalian, begitulah kira-kira cara untuk membuat materi dan membagikannya kepada mahasiswa kita. Semoga apa yang saya berikan bermanfaat dan sampai bertemu pada pertemuan selanjutnya. Terima kasih, sampai jumpa. Bye-bye.